Selamat pagi anak-didik kami, kita kembali belajar. Bapak harap semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dimanapun kalian berada. Dan sebentar lagi kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami umat manusia. Semoga dalam pelajaran kali ini kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, langsung saja kita belajar. Dibuka bukunya Pendidikan Agama Katolik kelas 4 bab 6 materi B, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, apa itu arti perumpamaan? Perumpamaan adalah berbagai macam cerita yang digunakan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Sekarang, apa alasan Yesus mengajar dengan perumpamaan? Yang pertama, agar para pendengar mudah memahami tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sulit untuk dipahami. Dua, karena murid-murid Yesus dan masyarakat yang mengikuti Yesus adalah kaum sederhana. Tiga, karena perumpamaan lebih menantang atau lebih menarik orang untuk mendengarkan penjelasan Yesus. Sabda Allah berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Baik anak-anak, saksikanlah video berikut ini, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Penjelasan, bisa kita bayangkan bagaimana para rasul terdiri 12 orang dan sekelompok kecil pengikut lainnya yang masih berani melakukan tugas penginjilan yang Yesus perintahkan kepada mereka. Di tengah-tengah ancaman dan aniaya dari orang-orang Yahudi beserta golongan Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua, dan dari tentara Romawi. Namun bisa disaksikan hasil perjuangan mereka yang minoritas di kalangan bangsa Yahudi, tetapi dampaknya sangat luar biasa, menghasilkan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Dan bukan hanya per individu, melainkan banyak bangsa-bangsa di dunia yang percaya kepada Yesus, termasuk kita sekarang ini. Hendaknya kita berbuat serupa, yaitu memberitakan Injil melalui pewartaan secara langsung maupun melalui kesaksian hidup, supaya orang lain merasakan kasih Kristus lewat diri kita. Iman kita perlu bertumbuh di kehidupan sehari-hari dengan membaca benih-benih firman, supaya ada sari makanan rohani, menyirami dan menguatkan otot-otot iman kita menjadi semakin kuat.
seperti biji sawi yang disirami setiap hari dan diberi pupuk supaya dari biji menjadi tunas-tunas terus bertumbuh menjadi besar dan menjadi sebuah pohon yang rimbun. Coba dulu lihat kamus di bagian belakang Alkitab. 1 sukat sama dengan 12 liter. 1 liter sama dengan 0,83 kg. 3 sukat sama dengan 36 liter sama dengan 30 kg. Sengaja dicantumkan ukuran isi tepung untuk menunjukkan betapa besar pengaruh dari satu ragi yang dapat mengubah 30 kg tepung menjadi suatu yang lebih baik, yaitu bisa menjadi roti yang enak dimakan. Begitu juga hendaknya kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan atau di komunitas rohani maupun di tengah-tengah masyarakat membawa dampak yang berguna bagi orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, terutama jadilah berkat bagi orang lain. Di kota-kota besar, apalagi seperti di daerah ini, banyak orang terluka dan tersisihkan oleh kerasnya persaingan dan beratnya pergumulan hidup. Tidak banyak orang yang mau peduli akan nasib orang lain karena sibuk urusan sendiri sehingga masa bodoh urusan orang lain. Jika saja kita mau menjadi ragi bagi kesusahan orang lain, maka akan banyak orang yang kembali mencari kasih Kristus sebagai sumber utama hidup dalam damai sejahtera dan sukacita ilahi. Baik, kita lanjutkan perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika banyak orang berkumpul di sekitarnya dan orang-orang dari berbagai penjuru kota datang kepadanya, dia berbicara dalam perumpamaan. Seorang petani pergi menabur benih. Dan waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di jalan. Benih itu terinjak-injak, dan burung-burung memakannya sampai habis. Beberapa jatuh di atas batu. Saat dia tumbuh, dia kering, karena tidak mendapatkan air. Sebagian benih itu jatuh di tengah semak duri. Duri tumbuh di antaranya dan menghimpitnya. Tetapi ada yang jatuh ke tanah yang subur. Lalu dia tumbuh. Dan menghasilkan 100 kali lipat. Yang memiliki telinga untuk mendengar, dengarkanlah. Iya, Guru. Apa arti perumpamaan itu? Perumpamaan tentang penabur dan benih. Benar sekali, Guru. Apa artinya? Kalian diberi anugerah untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Inilah artinya. Benih itu ialah perkataan Allah. Benih yang jatuh di jalan, ibarat mereka yang mendengar perkataannya. Tapi iblis datang dan merampas kabar itu dari hati mereka, agar mereka tidak diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu, ibarat orang yang saat mendengarnya, menerimanya dengan senang hati. Tapi kabar itu tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar. Akibatnya pada saat cobaan datang, mereka murtad dan menyangkal Allah. Benih yang jatuh di semak-semak, ibarat orang yang mendengar kabar itu, tetapi khawatir tentang hidup mereka. Hanya ingin hidup mewah dan senang. Benih yang jatuh di tanah subur, ibarat orang yang mendengar kabar itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang jujur. Mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Makna perumpamaan tentang seorang penabur.
Benih jatuh ke tanah melambangkan firman atau sabda Allah. Penabur melambangkan Yesus. Berbagai jenis tanah melambangkan hati manusia. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan hati orang yang tidak mengerti firman yang dikabarkan, dan datanglah si jahat atau iblis yang merampas firman tersebut dari hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu melambangkan hati orang yang mendengar firman dan menerimanya, namun ia tidak tahan pencobaan, dan apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Benih yang jatuh di semak berduri melambangkan hati orang yang mendengar firman tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang jatuh di tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar firman dan mengerti atau menyambut firman tersebut serta menyimpan dalam hati, kemudian melaksanakannya, mengeluarkan buah berlimpah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan Bapak dalam materi ini. Saya mohon bisa dipahami atau dimengerti, dan kerjakanlah PR berikut ini. Terima kasih. 1. Tuliskan 2. Apa alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan. Kedua, tuliskan 2 perumpamaan yang pernah diwartakan Yesus. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, mampukanlah kami mengerti akan sabda-sabdamu dalam kitab suci, agar hidup kami makin terarah kepadamu, dan kami pun mampu mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.